Jadi saya tawarkan kepada mahasiswa jika ada yang mau kayak gitu nanti setelah sempro ada dosen pembimbingnya yang mau mengajak menjadi jurnal Sinta 1 Sinta 2 tanpa skripsi enggak masalah. Jadi untungnya bisa lebih sedikit jumlahnya tetapi belum tentu lebih cepat karena jurnal itu terbitnya hanya terbatas. Tetapi ya coba aja diskusikan dengan dengan dosennya. Kalau misalnya mampu memasuki jurnal 1 Sinta 1 dan tapi bisa makan nasi. Bisa kita bantu menjadi bagian dari skripsi. Nggak bisa. Yang kedua, pada semester 7 itu ada 2 mata kuliah, di mana salah satunya saya ampu, yaitu bimbingan karya ilmiah dan riset media. Saya kayak gitu memberikan kelonggaran kepada mahasiswa 2019 jika Anda bisa ikut konferensi internasional kayak gitu, maka mata kuliah bimbingan karya ilmiah dan bimbingan mata kuliah 3 SKS kayak gitu, itu bisa langsung Anda dapat nilainya dan nilainya A untuk konferensi internasional. Yang kedua, jika Anda menulis menjadi proceeding kayak gitu, apalagi menjadi artikel, itu juga bisa masuk di riset media menjadi 3 SKS, jadi 6 SKS. Nah, karena itu ini kesempatan bagi Anda, jadi 6 sama 6, 12 SKS dalam semester 7 bisa dilakukan lebih cepat kayak gitu. Jika Anda mampu, tentu saja jika Anda mampu. Tapi dosen di prodi jurnalistik akan membantu Anda untuk upaya-upaya tersebut, yaitu menulis di jurnal Sinta 1, Sinta 2 dan mengikuti konferensi internasional menjadi partisipan. Jadi sertifikat Anda itu bisa digantikan bisa ditukarkan, diekuivalensi menjadi mata kuliah 3 SKS. Kalau menjadi artikel menjadi 3 SKS lagi di konferensi itu. Yang ketiga adalah seminar proposal. Seminar proposal angkatan 2019 kita akan upayakan lebih cepat kayak gitu, nanti di bulan November atau di bulan Desember ya. Di bulan Desember dan Januari itu akan melakukan sempro khusus untuk angkatan 2019. Kita akan menjaring lebih banyak mahasiswa yang bisa lebih cepat lulus tepat waktu. Itu kita lakukan sama seperti angkatan 2018 di mana ada perlakuan semprov khusus untuk angkatan 2019 biar memicu mahasiswa angkatan 2019 lulus tepat waktu. Yang keempat, kita ada program magang kayak gitu yang Anda lakukan saat ini kayak gitu. Nah, di mana hari ini kita ada permintaan dari Kementerian Agama 5 orang kayak gitu mengikuti pendampingan jurnal di sekolah-sekolah SMP yang di sekolah-sekolah SMP dan MTS yang ada di lingkungan Kementerian Agama. SMP itu maksudnya SMP mata pelajaran PAI yang ada di SMP. Jadi tugasnya adalah membuat jurnal kayak gitu di SMP-SMP itu. Nah, saya meminta yang magang saat ini ada 5 orang volunteer yang mau di situ untuk bisa bergabung. Memang ini bukan dunia Anda, jadi ini dunia pendidikan. Siapa yang berminat dalam dunia pendidikan bisa ikut dalam program magang dengan Kementerian Agama tersebut. Suratnya sudah 3 minggu yang lalu kayak gitu, kita belum respon karena kita belum mendapatkan daftar mahasiswa yang bersedia ikut magang di Kementerian Agama. Sama seperti yang lain, waktu magangnya adalah minimal 3 bulan sampai akhir. Makanya untuk kegiatan magang ini baiknya tidak boleh dari semester non 7 ya. Jadi hanya bisa diikuti oleh semester 7 karena kayak gitu magang itu biasanya ya 3 bulan lebih kayak gitu. Bukan kalau magang 1 bulan bukan magang namanya. Jadi 3 bulan lebih itu bisa dihitung magang. Nah, itu semua yang ikut magang di semester 7 nanti harus mendatakan dirinya di GFOM. Nanti kita akan bikinin GFOM sehingga kita tahu mahasiswa yang magang kemana dan hasilnya seperti apa.
Walaupun tetap nanti akan diserahkan kepada dosennya, kebetulan di sini ada Bu Baya dan Pak Rizaluddin Kurniawan yang menilainya. Begitu ya. Yang kelima ada KKN, mungkin nggak cocok dengan Anda karena Anda sudah selesai KKN, nanti yang berikutnya kita akan terapkan KKN itu bisa kita ganti dengan prestasi nasional. Prestasi juara nasional tingkat nomor 1 itu bisa Anda serahkan ke Prodi dan itu bisa menjadi ganti dari kegiatan KKN Anda. Gitu ya, dengan syarat juara 1. Ini juga dilakukan oleh kampus-kampus lain, jadi saya mengikuti program Kampus Merdeka ini dengan cara begini. Bedanya dengan kampus lain kan, kalau kampus lain itu terprogram oleh Kemendikbud, kalau kita ini mandiri. Begitu. Kira-kira itu terjemah saya. Yang keenam, sebagaimana disebutkan sebelumnya, jadi kita akan mencoba mengakselerasi 50% lulus tepat waktu kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada 103 kurang lebih 50 orang lalu lulus di semester 7, 8, 9. Kira-kira demikian ya. Nah, atas semua kegiatan tadi mungkin ada usulan dari Bapak Ibu dan dari Ibu-ibu dan mahasiswa apakah bersedia begitu mengikuti tawaran-tawaran ini, ada menulis jurnal, ada ikut konferensi, atau yang normal standar saja sempro besok kayak gitu. Di bulan Desember nanti kita akan bikin 2 gelombang kayak gitu, tahap 1 dan tahap 2. Terus nanti kalau misalnya punya prestasi nasional juara 1 bisa diberikan ke prodi, nanti bisa kita hitung sebagai KKN kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ya kalau misalnya nggak dapat juga dari upaya 50% ya berarti nanti bukan lulus tepat waktu. Nggak masalah kayak gitu. Karena kan bergantung dari mahasiswanya juga yang bayar kuliah kan Anda. Kira-kira demikian. Kira-kira itu pengantar dari saya kayak gitu. Jika ada diskusi kayak gitu dan ada masukan, ada catatan, ada yang ingin disampaikan, silahkan. Mungkin dari Bu Lili dulu. Ya, terima kasih Pak Halis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai dosen maksud akademik di Jurnalistik A sudah membuat dan catatan terhadap masing-masing bimbingan PA saya, dan saya lihat memang semuanya itu mengikuti kuliah dengan baik. Jadi jika kuliah itu sudah mengikuti dengan baik, maka itu adalah satu poin yang sangat bagus sekali untuk penyelesaian tepat waktu ya Pak Holis ya, karena tidak ada mata kuliah yang tersandung atau yang belum ada. Tetapi memang ada dua yang sepertinya bermasalah dengan mata kuliah, artinya ada yang dapat E, di mana ini memang harus diperhatikan sekali ya. Jadinya untuk nilai harus sekarang ini diperhatikan agar pencapaian target lulus tepat waktu tercapai. Ini sedangkan yang lain baik-baik nilai yang ada dari semester 1 sampai semester 6. Ini ya, saya buat catatannya, dan memang ada juga yang nilainya E, yang D ini ya, yang D itu tidak lulus ya. Jadi harus diingat bahwa nilai D adalah nilai yang tidak lulus, maka harus diulang. Jadi jangan dibiarkan saja untuk nilai yang D. Nah, untuk semester 2019 ini berarti sudah bisa mengikuti Pemprov ya Pak Holis ya. Kalau jika memang recording in progress untuk pengambilan skripsi, jika tadi yang ditawarkan Pak Holis tidak bisa diambil atau tidak berminat, jadi harus segera ambil pilihan. Jika memang mau Pemprov, dari sekarang sudah bisa mengajukan judul, nanti mengikuti seminar proposal yang
sudah dijadwalkan secara teratur. Sepertinya saya belum ada yang diomongin ya Pak Halis ya. Oke. Itu aja, ini hanya untuk mahasiswa dengan saya durasi saja gitu Pak. Oke, baik, Bu Lili. Oh ya, saya betul kata Bu Lili bahwa semester 7 sudah bisa ikut seminar proposal, karena syarat seminar proposal Anda bisa lihat di website itu 120 SKS. Jadi sebenarnya Anda sudah bisa ikut proposal, seminar proposal, sehingga kemudian Anda sudah bisa mencicil ya, kayak gitu dari awal. Yang kedua, nilai ED itu tidak lulus, sehingga harus segera Anda perhatikan. Karena mata kuliah tidak semuanya diberikan dalam satu semester ya. Jadi ada yang mata kuliah di semester genap, ada mata kuliah di semester ganjil, itu ya harus diperhatikan. Yang kedua, ya saya kira itulah, dilihat dulu, nanti Anda milih mana. Mau ikut model percepatan dengan jurnal, ikut conference, sempro seperti biasa kayak gitu, atau tawaran magang kayak gitu, dan seterusnya ya silahkan. Saya kira itu ya kabar dari kita. Mungkin ada yang mau dibicarakan? Yang lain, Bu Baya, Bu Bintan? Paulis, Izin, oh ya, Bintan dulu. oh aku enggak sih, saya cuman apa namanya, mungkin ini kan sekarang mereka semester 7 ya. Ya. Gitu ya. Ini yang putusan jurnal Sinta 1 Sinta 2 ini sudah final belum ya Paulis? Final dari saya. Oh, maksudnya artinya belum pasti ya. Jadi masih tetap diarahkan untuk skripsi gitu ya. Saya arahkan kalau ada yang mampu jurnal, ini saya sekalian jawab di Salsabila. Ya. Kalau ada yang mampu jurnal, saya bisa ganti skripsi dengan jurnal. Artinya nanti laporannya tetap jurnal. Tidak bentuk skripsi ya? Tidak bentuk skripsi. Oke. Yang harus sudah submit. Sudah submit apa sampai publish? Enggak, sampai publish maksudnya. Sampai publish. Jadi kalau sudah publish, skripsi nggak usah. Atau cukup accepted aja ya? Atau cukup sampai accepted saja? Udah publish aja, udah publish. Itu riskan di saya nanti, riskan di prodi. Oke. Karena kan 1-2, Sinta 1-2 ada yang cukup lumayan lama ya proses dari mulai submit sampai publish itu kan ada yang lumayan lama gitu. Mungkin bisa jadi mahasiswa kan nggak punya banyak pengalaman soal itu gitu. Jadi maksudnya gini, saya setuju soal prinsipnya Paulis, saya setuju bahwa memang baiknya tulisan ini punya manfaat kan, bisa dibaca orang gitu ya, dan direview oleh orang-orang di luar kita yang punya kompetensi. Saya setuju soal itu. Tapi memang satu sisi mungkin yang teman-teman mahasiswa perlu dapat wawasan juga kali ya soal kapan mungkin ya Paulis, saya usul aja sih Paulis, bagaimana sih bahwa proses jurnal itu seperti apa dan seperti apa. Jadi biar mereka juga pertimbangan gini, oke deh aku pilih jurnal atau misalnya saya deskripsi gitu. Karena saya khawatir dan menurut saya mereka nggak semua mahasiswa, mungkin hampir semuanya nggak punya wawasan soal jurnal. Ada proses kan ya, dan ada komitmen yang cukup harus kuat ya dibanding. Artinya maksud saya ini kan juga perlu harus dipahami oleh mahasiswa gitu lah, soal penulisan jurnal itu memang mungkin juga perlu dipahami ya prosesnya dan cara penulisannya. Kalau skripsi itu kan tugas kita sendiri ya. Kalau jurnal itu kan kaitannya dengan orang lain. Nanti misalnya contoh ketika ada feedback, ada apa dan sebagainya. Dan mungkin kalau misalnya Paulis kalau tidak lolos gitu kan berarti harus submit lagi kan Paulis ya ke tempat lain ya. Gitu ya. Gini, kalau ada yang mau memilih jurnal dengan segala konsekuensinya, misalnya tidak diterima, misalnya gagal, ya dia balik ke skripsi. Oke? Nah, mungkin bagi mahasiswa yang jadi gini, proses mengajukan jurnal itu memang panjang ya, bisa setahun, bisa 2 tahun kayak gitu.
dan tidak mudah. Makanya itu sebagai privilege bisa digantikan menjadi skripsi. Dan itu ada aturannya dan tidak harus skripsi memang kayak gitu. Gitu ya. Jadi misalnya Salsabila, Rika Salsabila dan yang lainnya yang ingin mengambil jurnal silahkan. Tetapi dengan segala konsekuensi dan risikonya, seandainya ditolak di jurnal, ya Anda harus mengulang dari awal skripsi. Gitu. Rugi dong waktunya, ya. Ya saya bilang itu resiko. Jadi ya dipertimbangkan baik-baik, coba cari tahu kalau misalnya ke jurnal Sinta 1, Sinta 2 itu susah kayak gitu, ya jangan ambil Sinta 1, Sinta 2. Tapi kalau misalnya itu menurut Anda mungkin kayak gitu, lakukan saja. Saya mencoba. Kan semester 7 menuju semester 9 kan 1,5 tahun. Nah, itu pertanyaan saya, Pak Polis. Ini hanya 1-2, Pak, Sintanya yang Iya. diakui. Bu Bintan maunya Sinta berapa? Bukan. Maksud saya gini, kan level 1-2 kan memang kita tahu ya, semakin tinggi itu kan grade-nya semakin, prosesnya semakin complicated gitu. Maksud saya apakah dibolehkan, yang penting misalnya terakreditasi Sinta misalnya gitu. Enggak mau Sinta 1, Sinta 2. Itu yang dilakukan UGM dan universitas lain Sinta 1, Sinta 2. Oke ya. Jadi kecuali kalau yang berikutnya adalah konferensi. Konferensi adalah konferensi internasional ya. Konferensi internasional itu bisa dihargai dengan 3 SKS, menjadi partisipan dan menulis proceeding pada apalagi artikel di situ bisa diakui 3 SKS lagi. Jadi bisa 6 SKS. Itu bisa menggantikan mata kuliah bimbingan karya ilmiah dan riset media. Gitu. Dan kalau keduanya tidak mungkin, ya ikut yang biasa saja. Nanti Sempro pada bulan Desember, nanti kita akan agendakan percepatan Sempro di bulan Desember, atau kalau mau ikut reguler silahkan. Ya gitu. Tapi nanti di kita ada pendampingan khusus untuk angkatan 2019, khusus seminar proposal khusus di semester di semester 7 ini di akhir semester, yaitu di bulan November atau Desember lah, nanti kita bikin jadwalnya. Kebetulan kan ini lagi padat ya, jadi di bulan September ada stadium general, di bulan Oktober ada konferensi. Jadi yang mau ikut konferensi di bulan Oktober ada. Kemarin saya sudah ngobrol sama Azil dan beberapa kawan, silakan kalau yang mau ikut konferensi internasional di Thailand kayak gitu. Ini ketua panitianya Bu Bintan. Kok Thailand? Filipina, sorry. Semakin malam saya semakin kurang connect. Di Filipina itu ada konferensi internasional, bagi yang TOEFL-nya di atas 450 silakan ikut, nanti kita dampingi bersama dosen. Itu dihargai 3 SKS. Silakan yang mau ikut. Saya sarankan mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa atau yang TOEFL-nya di atas 400 itu 450 terutama itu mencoba saja ikut konferensi kayak gitu. Bayar memang di mana-mana konferensi internasional bayar, tapi kalau Anda siap nanti kita akan bantu cuma $10. $10 itu kurang lebih 150.000. Nah, sertifikat Anda itu bisa kita konversi menjadi mata kuliah misalnya bimbingan karya ilmiah atau riset media. Kira-kira demikian. Nah, ada pertanyaan dari mahasiswa? Tadi Rika, apakah itu sudah resmi? Kayak gitu. Ya, resmi Permendikbud ada kayak gitu. Permendikbud ada dan di SK Rektor itu tidak harus dalam bentuk skripsi. Tugas akhir itu di FISIP kemarin menggunakan tanpa skripsi. Di kami ini akan kita coba. Makanya biar nanti tidak menjadi debat kayak gitu, saya pakai Sinta 1 dan Sinta 2. Kalau Anda mampu, nggak usah skripsi. Dengan segala risikonya ya. Dengan segala risikonya, artinya kalau gagal misalnya ditolak misalnya atau dan seterusnya ya balik lagi ke cara awal ya, sempro biasa
bikin skripsi biasa. Kira-kira demikian Bu Bintan dan Rika ya. Ada pertanyaan lain? Saya nggak sukanya itu begini, ketika saya ngobrol nggak ada yang nanya, setelah chat nanti pribadi nanya satu persatu. Capek gitu. Paulis, izin Ya, Paulis. silakan. Ini ya, mumpung di sini banyak teman-teman juga ya, paling yang nggak ada tuh jurnalistik D kali ya, kan ABC sudah ada nih ya. Nah sekalian gitu, kalau ngomongin magang, Paulis, ada beberapa teman yang mendapatkan masalah karena di AIS-nya itu tertulis mahasiswa semester 6, sementara mereka magang di semester 7. Nah, itu saya nggak punya kapasitas tuh buat ngejelasin, Paulis. Nah, mungkin teman-teman yang di sini kan juga banyak, hampir semuanya katanya semester 6 gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, terkait yang tempat tawaran magang tadi di Kementerian Agama dan bidangnya itu pendidikan gitu ya. Ini memang agak kontradiktif dengan wewenang saya sebagai dosen pengampu praktek jurnalistik gitu ya, karena saya kemarin sudah sudah mengumumkan gitu, sudah memberikan mereka pengarahan agar mereka magang itu di tempat yang memang gitu ya, di tempat yang memang kaitannya dengan media-media sebagai yang memproduksi praktek-praktek jurnalistik gitu. Ada juga pertanyaan misalnya, boleh nggak kalau di production house, boleh nggak kalau di kantor pengacara dan lain sebagainya gitu. Saya sih merasa diutamakan dulu media-media yang punya kredibilitas ya, tentang media tentang pemberitaan. Kedua juga itu pengaruhnya terhadap nilai, ada kriteria 1, 2, 3 gitu misalnya. Kemudian yang kedua, kalau udah mentok banget, waktunya udah mepet, boleh dimanapun, tapi dia harus kerjanya kerja jurnalistik gitu. Jadi kalaupun misalnya mau di lembaga advokat gitu ya, tapi kalau dia menyebarkan pemberitaan, kemudian lewat media dan segala macam, itu saya masih kategorikan boleh gitu. Nah, kalau terkait yang tadi, pilihan tadi, artinya artinya ada peluang gitu, ada peluang kemungkinan lain tidak di media, tapi boleh juga berkaitan dengan tadi peluang pendidikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah boleh WFH? Karena kebanyakan dari mereka sudah melakukan proses magang ya, tapi WFA. Kalau kapasitas saya mengatakan bahwa sekarang kan sudah mulai beberapa perusahaan sudah offline gitu ya. Jadi saya pengen melihat tidak hanya sekedar mereka kerja jurnalistiknya, tapi juga bagaimana sebenarnya atmosfer dari situasi pekerjaan mereka gitu. Makanya saya minta mereka melakukan liputan semacam pembuatan cerita lewat video, bagaimana suasana atmosfer pekerjaan, kemudian juga perusahaan, relasi dengan antar antar divisi dan lain sebagainya gitu. Saya pengennya seperti itu idealnya. Nah, itu terkait itu semua, misalnya apakah ini kembali ke kewenangan Pak Holi sebagai prodi yang memang mengurus ada aturan-aturannya, atau memang nanti jangan sampai ada miskomunikasi gitu di sini. Itu Pak Holi sementara. Bagus. Terima kasih Bu Baya. Betul apa yang disampaikan oleh Bu Baya. Jadi praktikum jurnalistik itu adalah praktek profesi ya. Jadi praktek profesi sebagai jurnalis. Artinya harusnya magangnya di tempat yang berisi yang ya di media-media pers kayak gitu. Media pers yang nasional ya tentu nilainya lebih bagus ketimbang media pers lokal dan seterusnya. Setuju saya dengan Bu Baya kayak gitu. Kalau bukan media pers Pak, non pers, kehumasan ya itu nanti tergantung Bu Baya nilainya kayak gitu. Yang paling bagus adalah ya media pers. Nah, terkait dengan Kementerian Agama ini karena kita ini disindir sama Kementerian Agama kok nggak pernah ikut magang di Kementerian Agama mahasiswa kita katanya. Makanya ya bolehlah nanti saya sisipkan 5 orang kayak gitu Bu Baya. Karena
dari cerita magang sebelumnya nggak ada itu mahasiswa kita yang magang di Kementerian Agama. Saya bilang ada itu di Sekretariat Negara, di Sekretaris, di Setnek, saya bilang, masa gitu. Nah, sekarang karena diminta secara formal oleh Kementerian Agama di Direktorat PAI, direkturnya langsung berkirim surat ke kita, ya udahlah kita respon karena kita bagian dari Kementerian Agama, ya kita sisipkan 5 orang siapa yang mau bersedia tapi ini ya eksklusif ya. Ini hanya untuk menjaga relasi kita dengan Kementerian Agama. Jadi ya nanti kita akan minta 5 orang untuk bersedia magang di Kementerian Agama di Direktorat PAI. Yang kedua terkait dengan praktek magang, bagaimana proses penilaiannya, apakah offline, apakah online, itu silahkan Bu Baya sama dosen pengampunya yang menilai, itu kewenangan dosen pengampunya. Tetapi prinsip umumnya adalah karena ini praktikum jurnalistik, maka ya praktiknya pada media pers kayak gitu. Kalaupun nggak media pers, non pers ya kehumasan lah deket-deket itu. Nah, bagaimana nilainya? Saya kira dosen pengampunya sudah bisa tahu arahnya kemana. Yang ketiga terkait dengan AIS, ya itu teknis ya, nanti ditanya aja sama Pak Yusuf, kebetulan Pak Yusuf lagi sakit, pasti nanti akan nilai balik ke semester 7, nggak mungkin di semester 6. Itu sesaat saja, nanti saya yakin bisa dikembalikan di semester 7. Saya kira begitu ya, nggak usah khawatir. Yang penting Anda sekarang semester 7 dan mengadakan praktikum jurnalistik di semester 7. Nanti secara teknis bisa diubah menjadi semester 7. Saya kira begitu. Kendala teknis itu ya bisa jadi karena human error, bisa jadi karena sistemnya sedang bermasalah kayak gitu. Nanti pada prakteknya masih tetap bisa dihitung sebagai semester 7. Saya kira begitu ya, semoga menjawab. Ada pertanyaan lain? Baik, Atau makasih Pak Holis. Yuk, makasih Bu Baya. Ayo ditanya. Kalau nggak ada kita tutup nih. Pak, maaf, sebelumnya saya mau izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Ika Selviana dari Jurnalistik B. Okay. Jadi kan saya udah magang di stasiun TV berita di Indonesia. Nah, kebetulan saya masuknya itu sebelum semester 7. Dan sekarang pas semester 7 ini saya masih ada kontrak magang di TV itu, Pak. Kira-kira nilainya bisa dipakai nggak ya, Pak, buat semester 7? Silakan aja. Jadi prinsipnya magang adalah 3 bulan minimal, kayak gitu. Jadi nggak ada magang itu di bawah 3 bulan, bahkan seharusnya malah 6 bulan itu. Iya Bu Baya ya. Ya, jadi nanti Bu Baya aja yang menilai itu, Bu Baya sama Pak Rizal. Prinsipnya adalah magang itu 3 bulan minimal kayak gitu, dan di media pers. Persoalan dinilai atau tidaknya bergantung kepada dosennya. Tapi selama saat ini masih magang, itu kan artinya udah lebih dari 3 bulan ya. Dilaporkan saja ke dosen pengampunya. Begitu Ika. Ya, ini tambahan nih Pak Holis. Bagi mereka-mereka yang sudah magang gitu ya, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk menyusun proposal skripsi gitu Pak Holis. Karena kan mereka kan sudah dapat jaringan, ya kan sudah dapat posisi gitu. Tinggal diarahkan saja bagaimana sebenarnya teman-teman bisa membedakan antara laporan magang dengan proposal riset gitu. Jadi sebenarnya kalaupun memang kita niat untuk mau percepatan kelulusan gitu, ini mungkin saatnya kalian itu ya pas gitu loh, dengan ada tempat magang, kemudian juga bisa memperhatikan kira-kira ada masalah apa di situ dan lain sebagainya. Saya sih merasa ini bisa ditindaklanjuti. Jadi teman-teman nggak usah yang berpikir terlalu kompleks gitu ya. Kalau misalnya bisa dilakukan dengan cepat dengan cara magang juga, kemudian mengajukan proposal riset juga, itu akan bagus sekali gitu, Pak Holis. Setuju, Kak. Jadi laporan kamu di mana? Kamu di TV apa, Ika? Kebetulan saya di Metro TV Pak sekarang. Nah, kamu laporan
di Metro TV, magangnya bisa jadiin laporan magang praktikum. Nah, sekalian juga risetnya, kamu bikin riset aja buat proposal, tapi tentu saja beda laporan proposal proposal dengan laporan magang kan berbeda. Kamu ambil angle apa dari hasil laporan itu sehingga bisa menjadi proposal riset. Disarankan tadi sama Bu Baya begitu. Jadi saya setuju. Jadi itu akan semakin efektif waktu Anda untuk menulis skripsi. Ada yang lain? Nggak ada yang merespon jurnal sama konferensi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Saya Kristina dari jurnalistik kelas A. Yang terkait konferensi itu, Pak, tadi kan Bapak bilang kalau ikut konferensi internasional, nilai untuk riset media itu otomatis A ya, Pak. Nah, apakah itu artinya kita dibebaskan dari tugas-tugas yang diberikan dosen misalnya, Pak? Boleh. Atau kita tetap mengerjakan tugas? Ya, tergantung. Kalau Anda daftar, diterima, dan dapat partisipannya, bisa ditinggalkan. Oh, jadi memang harus ini ya, Pak? Ada memang diterima, terus kita koordinasi langsung ke dosennya gitu, Pak? Besok tanggal 17, Kristina bisa ikut konferensi yang Filipina. Belum ada info itu apa-apa ini sih, saya Pak? tawarkan tanggal 17, tanggal 10, berapa ininya, Kristina, TOEFL-nya? Nah, itu perlu saya cek dulu sih, Pak. Nah, kalau bisa TOEFL-nya di atas 450, kemarin saya sudah cek itu, yang TOEFL-nya di atas 450 itu ada cuma 12 orang. Di atas 400 ya, 440 itu ada 12 orang. Dan nggak tahu, mungkin yang sekarang TOEFL Anda lebih bagus ya. Kalau misalnya TOEFL Anda di atas 450 dan PD untuk ikut konferensi internasional besok di tanggal 10, ayo kayak gitu. Anda bergabung dengan kita, terus saya bebaskan untuk dua mata kuliah itu. Nulis paper kan, Paulis? Nulis paper. Yang rencana kemarin udah mau nulis abstrak gimana, Paulis? Baru Azil yang siap sama Nurhaliza. Oh, berarti kita nunggu atau kita kirim paper lain, Paulis? Maksudnya? Kan kemarin kata Paulis kan kita bisa mendampingi mahasiswa yang memang ya baru 2. Oh gitu. Baru 2. Makanya ini saya tawarkan lagi. Baru 2 yang siap. Kemarin Azil sama Siti Nurhaliza, dan udah saya coach, judulnya oke. Terus saya cek TOEFL-nya oke. Bagi mahasiswa yang lain yang TOEFL-nya oke, terus kemudian punya abstrak, boleh kita ketemu kapan, misalnya hari Kamis atau hari Jumat, Anda punya judul, kita ngobrol, nanti kita bisa dampingi dengan dosen untuk membantu Anda daftar tanggal 10 September besok. Begitu, Kristina. Dan Anda bisa meninggalkan mata kuliah itu kalau Anda disetujui accepted oleh pihak penyelenggara. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Ada yang lain? Pak Holis, tadi kan di dalam kolom chat Aji Reza Mahendra nanyakan, tahun ini dia nggak ikut KKN. Nah, mau ikut semester depan masih tepat waktu tidak gitu dia. Sebenarnya kan kalau misalnya tepat waktu itu kan di semester 7, 8, 9 ya, Pak ya? 10 nggak lagi ya? Enggak. Nah, jadi 7, 8, 9. Aji, kalau Aji sekarang nggak ngambil KKN, semester depan dan semester 8 masih bisa kalau memang Aji hanya tinggal KKN saja yang belum, itu tapi sudah Semprov yang sudah selesai, skripnya sudah selesai, bahkan hanya KKN masih bisa dikejar Aji untuk tepat waktu. Iya. Ngapain Aji suruh ngecek, suruh Aji ngomong aja. Ji, ngomong Ji. Itu di kolom chat, Pak. Saya baca di kolom chat. Males saya nanggepin Aji.
Ngomong, Ji. Udah Pak, gitu aja Pak. Makasih Bu Lili. Makasih Pak Kolis. Iya, kalau KKN kan bisa semester ini, bisa semester depan. Lagi-lagi saya kembalikan kepada mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya mahasiswa mau nggak lulus tepat waktu, saya mau nemenin Pak Holis lama-lama di sini, misalnya silahkan aja, gitu. Nah, nggak masalah. Tapi ya itu tentu saja merugikan Anda dan merugikan prodi juga, gitu. Jadi misalnya Anda besok baru ikut KKN ya silahkan, tetapi maksimalkan baiknya Anda karena sudah boleh ikut seminar proposal ya ikut seminar proposal. Kalau ada tantangan misalnya ikut prokonferensi dan jurnal, kenapa tidak? Siapa yang berani, ayo kayak gitu kita berikan. Atau misalnya Aji nggak mau KKN Pak Holis, dalam 1 semester ini saya akan ikut lomba prestasi nasional juara 1 tingkat nasional, saya mau ganti itu, hayo gitu. Oke aja. Itu Ji ya. Prinsipnya semester 7, 8, 9 itu tepat waktu. Semester 10 masih dihitung tepat waktu oleh UIN tapi tidak dihitung tepat waktu oleh PD Dikti. Ya, bedanya di situ ya. UIN melonggarkan di semester 10 masih dihitung tepat waktu, artinya kalau Anda IPK-nya di atas 3,52 masih dihitung cum laude, tetapi PD Dikti tidak menghitung Anda sebagai tepat waktu, karena PD Dikti hanya menghitung sampai semester 9. Clear, kawan-kawan? Penjelasan saya? Clear Pak. Terima kasih Pak. Oke ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, ini udah jam 8:30, kita akan tutup. Saya mau tanya Pak, Daryl dari jurnalistik Iya. C. Oke. Pak, saya mau tanya Pak, kalau untuk mekanisme skripsi foto, apakah harus analisa foto Pak? Kalau buku karya foto boleh nggak Pak? Boleh. Nah itu kalau untuk bimbingannya apakah harus ke Pak Fadin aja, apakah boleh ke dosen lain Pak? Nggak pernah Pak Fadin bimbing. Oh, kayak itu bimbingannya ke siapa berarti Pak? Ke semua dosen jurnalistik. Saya pernah, Bu Bintan pernah, Bu Lili pernah, semuanya pernah. Oke, baik Pak. Itu saja. Ada yang lain? Nggak ada ya? Sultan? Enggak Pak.